Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap hidayahnya. Sebab dengan hidayahnya lah kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayahnya kita mampu meninggalkan seluruh larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayahnya pula orang yang berdosa dapat keluar dari maksiat-maksiat yang dia lakukan. Dengan hidayahnya pula kita dapat istiqomah di dalam ketaatan. Maknanya semua kita butuh hidayah. Baik dia ahli maksiat sekalipun dia orang yang taat. Karenanya Allah perintahkan kepada kita untuk selalu membacakan ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam salat kita. Karena memang solusi untuk masuk ke dalam surganya Allah itu adalah hidayah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak melazimkan selawat dan konsisten dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi, Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya bunda? Nah, puasa? Alhamdulillah ya. Kena di awal atau di akhir? Udah ada yang udah nggak kena lagi gitu. Nah, ya. Baik. Alhamdulillah ya. Memilih mana? Saya mau testimoni dulu. Lebih memilih kena di awal ya. Ya supaya dapat sholat idnya. Nah, iya kan? Iya, ya. Tilawahnya sudah sesuai dengan jumlah puasanya? Bunda? Juz keberapa? Juz 11. Sudah lebih 17. Lebih Bunda. Sesuai. Nyambung. Oh, nyambung. Berarti nggak start dari juz 1 ya. Bunda? Sama nyambung juga ada berapa sekarang. Nyambung. Juz 21. Lanjut. Nyambung juga. Saya kalau jamaah-jamaah saya stop dulu tuh Bunda. Tandain saja tilawahnya. Nanti lanjutkan di bulan Syawal. Jadi supaya tahu kita Bunda. Jadi supaya terstruktur kan. Itu jamaah-jamaah saya yang belajar tahsin itu kita bilang yang ngajinya itu juz 7 atau juz 28. Kalau memang dapat sebelum bulan Ramadan khatamkan. Tapi kalau dirasa tak dapat menghatamkan sebelum bulan Ramadan, tandain saja. Itu nanti buat khusus kajiannya itu ngajinya itu nanti setelah Lebaran. Yang penting bulan Ramadan ini start dari juz 1. Bunda? Ke juz 12. Ya, plus satu juz ya. Ya. Ini puasa ke 11. Makanya plus 1 juz Bunda. Bunda?
Juz 11 sama ya. Lanjut Bunda. Juz 15 plus ya. Ngelanjutin. Umi Naila 12. Lanjut 9 Ustaz, tapi dia tak hentikan lagi. iya. Kalau ada targetnya 30 juz satu kali khatam di bulan Ramadan, hati-hati yang sama puasanya dengan tilawahnya, pasti nanti keteteran di akhir. Kan. Kenanya itu nanti di malam ke-28, 29, iya kan? Makanya saya selalu sarankan memang dijamak di awal. Memang satu hari itu buat 2 juz. Nanti pas di malam di puasa ke-10, 20 juz. Nanti sudah mulai santai. Nanti yang sisanya itu cukup baca Quran tiap hari gitu kan. Tak ada lagi target untuk Jadi, baik. Memang keteteran Bunda. Kan mau tanya tak? Iya. Baiknya kalau kayak kami ini yang udah di atas usia 50 itu kita tadarus, maksudnya kan ada nih Al-Quran yang malam Jumat baca ini, Al-Kahfi. hari Jumat baca ini, terus tadi asar baca ini. Sebaiknya ini kayak kami ini bacanya seperti mana? Apa kayak semacam tadarus mulai dari pertama sampai Iya. Al-Quran itu sendiri adalah bagian dari zikir. Nah, jadi apakah contoh seperti dia membaca surah Al-Kahfi, gara-gara Al-Kahfinya nggak bisa dia melanjutkan ngajinya kan gitu. Baca saja surah Al-Kahfi Bunda. Nanti begitu sudah masuk Al-Kahfi jangan lagi baca. Langkau saja. Dilangkau saja. Gitu. Iya, langkau saja. Kalau ingin dibaca lebih mantap lagi. Karena kan sebenarnya kaidah dalam membaca Quran itu semakin banyak dibaca, semakin mendatangkan banyak pahala. Kan hitungannya per huruf 10. Artinya kalau diulang lagi Al-Kahfinya lebih bagus. Tapi kalau ingin dikatakan khatam, sekedar khatam, itu kan sudah dibaca tuh. Sudah, langkau saja. Jadi tidak tepat yang namanya bagi-bagi ya kan. Itu tidak tepat. Itu lagi musim sekarang ini di beberapa komunitas. Yang ini juz 1, yang itu juz 2, juz 3. Berarti yang nomor 2 nggak baca juz 1 kan? Kan gitu tuh. Nah, kemudian buat khataman. Nggak tepat. Orang yang disebut dengan khatmil Quran itu adalah dia memang baca dari juz 1 sampai juz 30. Itu yang disebut dengan khatmil Quran. Kan kita yang di rumah tetap kita ada kita punya. Tiap komunitas misalnya tiap pagi itu kita bersama. Kan tetap juga bisa baca. Bagus. Nggak apa-apa. Tapi Bunda, kalau Bunda yang seperti itu berarti Bunda sendiri yang khataman Quran. Sebenarnya. Iya, maksudnya yang lain-lain itu belum dikatakan khatmil Quran. Ya kan gitu kan. Tak semuanya mungkin seperti Bunda gitu. Ada yang mungkin hanya baca Quran di situ saja kan. Ya, jadi maka akhirnya apa? Saya melihat begitu dia sudah bergabung di grup itu, dia ingin target baca Quran khatmul baca Quran dari awal, terganggu jadinya bacaan yang rutinnya ini. Gara-gara di grup atau di komunitas itu dibagi-bagi juznya kan. Nah, caranya bagaimana kalau kondisi seperti itu? Solusinya ya baca dia umpamanya juz 5, nanti pas juz 5 jangan baca lagi. Langkau saja ke juz 6 gitu. Nah, baik. Nah, alhamdulillah. Ini yang baru datang, Bunda. Gimana? Tadi semuanya sudah ditanya nih. Iya. Sudah berapa juz? Jadi kalau keterangan mau ngejar kami itu audit Ustaz dari awal di kantor. Enggak, berapa juz Bunda? Oh sekarang Iya. 6 juz. Berarti minus ya.
minus itu mau dikejar sekarang. Ini lembur lagi jam 11. Macam mana Ustaz? Sebenarnya itu bergejolak di batin gitu kan. Nggak apa-apa, lagi kan itu makzur lah. Istilahnya nggak dipaksakan. Lagian perintah untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu kan secara tekstual tidak ada dalilnya. Kita hanya diperintahkan untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, itu sebenarnya Bunda. Jadi apa namanya, kalau memang meningkatkan, kalau bahasa meningkatkan berarti lebih dari yang sebelumnya gitu. Tapi kalau kita melihat perjalanan para sahabat, itu yang ada yang seperti Utsman bin Affan itu per pekan khatam Quran. Nah, sahabat-sahabat itu Bunda nggak ada yang satu hari khatam Quran. Tapi Imam Syafi'i itu dua kali khatam, satu hari 2 kali khatam. Nah, jangan diikutin. Pertama, hafal Quran, bacaannya bagus, paham. Jadi jangan Bunda ikutin kan. Iya. Itu kalau kayak gitu tuh, model-model macam kita nih pasti tinggal semuanya. Tinggal semuanya kan. Iya. Tapi sebenarnya Bunda, kalau ada waktu kita, andai kata 8 jam, umumnya begini. Tradisi-tradisi kami dulu waktu menghafal Al-Quran, itu kan khatam itu dibagi kepada 2 orang yang hafal Quran. Ada namanya khatam sughra dan ada khatam kubro. Khatam sughra itu begitu dia hafal 30 juz, dites sebanyak 5 soal. Kalau bersih jawabannya, tidak ada yang nyangkut, dikasih ijazah, kan gitu. Tapi khatam kubro ini kan dari awal dia baca sampai akhir. Itu umumnya tradisi di pesantren itu 8 jam. Jadi kalau duduk kemudian nyetor ke guru mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu 8 jam. Artinya 8 jam kalau duduk saja khatam 30 juz. Nah, ya kan gitu tuh kan. Jadi saya lihat itu tradisi-tradisi dulu di ma'had kayak gitu. Khatam kubro itu akhirnya dia cuman coffee break nanti itu dihilangkan jamnya. Dihilangkan, kemudian sholat zuhur ya akan dihilangkan. Tapi kalau duduk dia 8 jam itu khatam. Jadi memungkinkan sebenarnya. Kalau kita tidak punya kegiatan kan. Waktu kosong tuh memang nggak ada. Kosong duduk ya tanpa kegiatan atau apa memang nggak ada gitu kan. Terus kejar terus gitu Ustaz, kadang ya Allah gimana ya. Nggak apa-apa, itu kan ibadah juga Bunda. Kan ibadah juga. Jadi apa yang bisa untuk niat ibadah yang saya pasang itu untuk kerja sekarang Ustaz, jadi karena itu yang paling lama sekarang yang saya kerjakan itu waktu kerja. Ya, tujuannya kan untuk menafkahi keluarga kan. Ya. Jadi kan itu bagian dari ibadah. Nah, tapi bagi yang mungkin rebahan di rumah, apalagi yang gimana tuh kan? Kayak macam kami yang berani, biar cepat hafal. Kalau biar cepat hafal, maksudnya ini udah diulang. Ini cepat membaca atau cepat hafal Bunda? Cepat membaca, maksudnya semuanya dari kasihnya, dari tajwidnya semua. Pokoknya surat ini kita hafalkan. Nah, cepat hafalnya. Enggak. Dapat 10 ayat, pergi, hilang lagi kan. Jadi gini, yang kita minta sama Allah kan, yang dimintakan kita, yang diperintahkan Allah kepada kita, itu kan meminta jalan, bukan meminta ujung. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan. Yang kita mintakan itu jalannya Bunda, bukan ujungnya. Jadi jangan terlalu keras dalam hidup Bunda. Jangan terlalu keras.
Artinya konsisten saja hari-hari Bunda itu menghafal Quran, itulah yang terbaik itu. Masalah hafal atau tidak itu nggak ada masalah. Kan gitu. Jadi jangan keras, terlalu keras. Makanya kan yang Allah ajarkan kan kita yang diperintahkan itu jalan. Konsisten dalam kebaikan itulah rezeki terbaik yang kita terima dalam hidup ini. Konsistennya. Jadi tanpa Bunda sadari, lupa, ulang, lupa, ulang. Kebaikan di situ kan. Andai Bunda ingat, Bunda nggak akan ngulang. Kebaikan hilang jadinya. Kan gitu tuh pola pikirnya kan. Andai setiap apa yang kita baca, kita tahu, setiap apa yang kita lihat, kita hafal, di mana kebaikannya? Berarti hari itu ajalah dapat kebaikan kita. Karena sebelumnya udah melekat semua di kepala kan. Untuk apa ngaji lagi? Untuk apa mengulang-mengulang? Untuk apa murojaah? Jika ternyata yang setiap kita hafal langsung ingat. Sikit kebaikannya. Allah takdirkan kita lupa. Supaya banyak kebaikan yang kita dapatkan. Makanya pola pikirnya begitu. Bukan ujung. Tapi jalan. Bukan hasil. Tapi prosesnya yang dinikmati. Makanya mudahnya begini. Bunda nikmati saja proses-proses itu. Baca Quran dinikmati, kemudian belajar dinikmati, walaupun 30 tahun nanti belajar sama Ustadz Edi, kalau ditanya Al-Fatihah lupa, kan itu kan entah kemana, ke laut gitu kan, nggak ada masalah. Tapi saat belajar Al-Fatihah itu kan dapat kebaikan, kan gitu tuh. Jadi jangan ke sana. Sama halnya kalau kita memikirkan anak kita harus soleh, kita yang setruk Bunda. Tapi kalau hari-hari kita menasihati anak, berarti hari-hari itu kita mendapatkan kebaikan kan. Jadi yang buat kita sakit itu kita, nggak ikut aturan Tuhan kan. Andai ya malah kalau dibuat ingat Allah, dibuat Allah kita ingat selalu, nggak bisa hidup kita Bunda. Ingat semuanya masa lalu yang menyedihkan. Ya kan? Bunda nggak akan nikah dengan suami sekarang karena ingat terus sama mantan. Allah buat kita lupa, akhirnya nggak hilang lah itu kan. Kalau coba melekat terus mantan itu, nggak bisa lah nikah dengan suami yang sekarang kan. Berarti lupa itu nikmat. Udah pernah nggak mensyukuri lupa? Nggak pernah. Belum. Nanti setelah ini syukuri lupa itu Bunda. Ada obatnya. Nah, jadi sekarang coba siapa yang pernah mensyukuri lupa di sini? Itu salah satu nikmat yang belum disyukuri Bunda. Iya, susah kita. Bagaimana kita menjalani masa depan kalau masa-masa yang menyedihkan itu di masa lalu itu ingat terus, ya kan? Nggak mau kita hidup itu. Makanya dibuat lupa kita. Makanya Allah sebut al-insanu nisyan. Manusia itu memang tabiatnya lupa. Dan al-insan itu terambil dari kata lupa itu sendiri. Nasia. Manusia itu akar katanya memang nasia. Nasia itu artinya lupa. Baik. Kita lanjutkan. Kita masuk surah Al-Fajr. Baik. Kita kenali dulu identitas dari surah ini, ya. Pertama, surah ini turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, atau disebut dengan surah Makkiyah. Ya, surah
Makkiyah. Tema utama dalam surah ini satu, berisi ancaman kepada kaum musyrikin Makkah. Berisi ancaman kepada kaum musyrikin Makkah dan siapapun yang tidak tunduk dengan hukum Allah. Jangan sampai karena ketidaktundukan mereka dapat mendatangkan azab seperti para pendurhaka di masa lampau. Para pendurhaka di masa lampau, yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Nanti kan disebutkan wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad, dan seterusnya ya. Kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Kaum Ad ini umat siapa, Bunda? Kaum Ad umat siapa? Nabi Hud. Kalau kaum Samud, Nabi Saleh. Kalau Fir'aun, Nabi Musa. Ya. Baik. Jadi itu bukan sesuatu yang percuma, Bunda. Allah sampaikan kisah-kisah di Al-Quran itu. Itu menjadi pelajaran penting bagi kita sebenarnya. Jangan sampai kita dibuat Allah sama seperti mereka. Makanya Allah hadirkan kisah-kisah tersebut. Ya. Ya, sebagaimana juga nanti ya Allah menceritakan nanti bagaimana kekuasaan Fir'aun itu malah sebagai wasilah untuk mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka memang bahaya, Bunda. Kemiskinan dan kekayaan kalau tidak disertai dengan iman, bahaya sekali. Kaya kalau tak disertai dengan iman, Fir'aun. Sudah tuh. Kaya kalau tidak disertai dengan iman, Fir'aun. Tapi kalau kaya itu disertai dengan iman, Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi, makanya saya mungkin sudah sampaikan kepada Bunda ya. Salah satu doa yang diperintahkan Nabi kepada kita untuk selalu dibacakan agar berlindung dari fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Ayo, siapa yang hafal doanya? Belum ada. Pernah minta, ya Allah, jauhkan saya dari fitnah kaya. Ya Allah, jauhkan saya dari fitnah miskin. Artinya apa? Walaupun engkau takdirkan hamba miskin, jangan sampai kemiskinan itu membuat hamba durhaka kepadamu. Nah, kan gitu tuh. Andai engkau takdirkan hamba kaya, jangan sampai kekayaan itu menjadi wasilah engkau mengazab hamba. Sampai-sampai Nabi perintahkan kepada kita, dan Nabi selalu membaca itu, Bunda. Nabi selalu membaca itu. Ayo, apa? Kalau nggak pernah minta, berarti itulah harta itu malah menjauhkan kita dari agama, kan?
jangankan 1 T gitu. Nah, dengan uang serangan fajar saja, udah banyak orang menggadaikan imannya udah serangan fajar. Beras 5 kilo, kemudian telur sepapan, kemudian minyak goreng seliter. Digadaikan telur sepapan, kemudian minyak goreng seliter. Digadaikan imannya. Gimana kalau dapat 1 triliun? Waduh. Ya. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika apa? Min fitnatin nar. Nah, min fitnatin nar wa ada, kan sudah Bunda. Itu buktinya bisa melanjutkan. Wa adzabin nar. Wa min syarril ghina. Wa min syarril ghina wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, memohon kepadamu dari fitnah neraka. Fitnah apa artinya? Ujian. Maksud fitnah neraka, semua keburukan-keburukan yang ada di dunia ini Bunda, itu fitnah neraka. Ya, wa adzabin nar, dan azab neraka. Dan dari keburukan kekayaan dan kemiskinan atau kefakiran. Nah, ya. Ini sangat mudah. Ini jangan dihafal lagi. Allahumma inni a'udzubika. Karena kita semua sudah hafal ya. Hilangkan. Berarti fokus kita. Ini pun sudah mudah. Min fitnatin nar. Sama-sama. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Min fitnatin nar. Min fitnatin nar. Min fitnatin nar. Wa adzabin nar. Wa adzabin nar. Wa adzabin nar. Wa min syarril ghina wal faqri. Wa min syarril ghina wal faqri. Wa min syarril ghina wal faqri. Silahkan. Enggak perlu Bunda. Jadi ghina wal faqri. Jangan wal faqri, jangan, tak perlulah. Tak perlu dikolkolahkan. Ya. Baik. Saya rasa sudah ada yang hafal nih. Coba saya kasihlah waktu Bunda. Kita kan diperintahkan di bulan Ramadan ini banyak-banyak minta berlindung kepada Allah dari azab neraka kan? Baca doa ini Bunda di bulan Ramadan. Oke. Nggak perlu Bunda. Nanti kalau Bunda pakai Allah itu 2 harokat. Mimnya tasydid musyaddadah. Ya kan, inni ya, inni a'udzu ya dzubika min ikhfa hakiki min fitnatin. Kalau berhenti di sini dia, kalau berhenti di sini berarti man arid lisu kon min fitnatin nar. Iya kan, karena berhenti di sini kan mat arid lisu kon jadinya Bunda. Iya kan.
Ngerti. Fitnah. Iya. Syaril inna. Iya. Allahumma ya'udzuka wa min syarri Memang bulan puasa ini harus disuruh menghafal. Kalau enggak nanti ngantuk. Iya. 3 menit dari sekarang ya Bunda. Berarti yang namanya Gina kaya. Gina tuh kaya ya Ustaz? Ya, tenang. Ghaniyun, ghina, ya kan? Wa amma man baghila wastaghna. Dan ada pun orang-orang yang merasa dirinya serba ada. Kan itu kan? Sudah? Baik, silakan Umi. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri Wa min, wa min syarri ghina wal faqr. coba diulang. Ghina aja, Ustaz. Hah? Bukan ghina. Wa min syarri ghina wal faqr. Iya, coba diulang lagi, masih tersendat tuh Bunda. Gara-gara yang Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri ghina wal faqr. Coba sekali lagi. Ya, syarri Nah, coba. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri ghina wal faqr. Iya, baik. Silakan. Sudah? Iya, memang nggak bisa lah. Udah melekat tajwid itu nampaknya ya. Wamil. Sebenarnya kalian mikir. Iya, baik. Silakan. Memang tepat nampaknya di depan nih. Contoh nih buat yang di belakang gitu. Ayo. Baru mau ngapain? Nulis sama ngupload pula di mana? Silakan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri ghina wal faqr. Iya. Coba ya Ustaz. Belum, coba Bunda. Kalau nggak salah kemarin kayak gini kan Bunda? Kemarin kita ada menghafal juga. Ada. Itu ngapal apa? Ya Masya Allah. Oh iya. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabillah Min fitnatin fitnatin nar wa adzabinnar wa a'udzubika wa min. ghina wal faqr. Ya. Kalau susah wal fakri wal faqar gitu saja. Ya. Silakan Bunda. Wa adzabinnar. Hilangkan minnya Bunda. Ketika bicara azab hilangkan minnya. Coba. Wa min syarril ghina wal faqr. Diulang-ulang Bunda. Nanti coba dibaca nanti setelah salat zuhur. Supaya nanti jangan hilang dia. Sebelum salam ini aja doanya. Boleh, dilafazkan pun boleh dalam sholat. Oh ya. Ketika sujud dan Bukannya kan. sujud dengan apa namanya, dengan salam lebih mustajab berdoa sebelum salam. Oh, sekarang panjang di situ. Ya. Kalau yang saya ajarkan. Jadi fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri.
Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau itu kan berlindung dari keburukan dajjal, fitnah dajjal. Ini kan dari fitnah harta. Nah, beda Bunda, konteksnya beda. Nah, jadi kaya. Nah, fitnah kekayaan dan kemiskinan. Jadi yang kata Nabi, seseorang yang membaca ini maka dia akan terhitnah dari fitnah hartanya. Jadi ketika Allah takdirkan dia miskin, kemiskinan itu akan membuat ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling memang Bunda, kalau kita melihat umumnya yang membuat seseorang itu meninggalkan agama atau meninggalkan ketaatan, fitnah harta. Nah, makanya kan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, kan mal Allah dahulukan harta, baru kemudian wal banun, anak-anak, kan itu tuh zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan bagi kehidupan dunia. Jadi harta dan anak itu memang tidak dinafikan bahwasanya harta dan anak itu adalah perhiasan, nampak indah kan, melihat anak itu senang hati, melihat harta kan. Saya rasa nggak ada lah yang di sini bencilah aku uang dengan 100 juta itu, nggak usah dekat-dekat denganku, silahkan menjauh. Nggak ada di sini seperti itu. Ada Bunda? Nggak ada. Kalau nampak, kalau ada orang seperti itu kasih tahu saya, biar saya yang ngambil uangnya itu. Ya kan, saya nggak suka lah uang dengan 100 juta, atau saya nggak suka dengan uang 1 M, nggak ada kan. Nah, tapi kenapa Allah dahulukan harta daripada anak? Lebih sayang harta atau lebih sayang anak? Jujur, jawaban jujur. Lebih sayang harta atau lebih sayang anak? Anak. Bunda lebih sayang anak atau lebih sayang harta? Tapi kenapa Allah dahulukan harta dulu baru anak? Harusnya kan wal banuna wal mal, kan gitu kan? Harusnya anak-anak dan harta, tapi Allah dahulukan harta. Anak juga gitu, demikian. Betapa banyak orang tua yang bakhil gara-gara anaknya Bunda. Dulu rajin sedekah dia, tapi begitu punya anak, lebih baik gue kasih anakku daripada aku sedekahkan. Besar lagi fitnahnya, kan gitu tuh. Dulu rajin dia istiqomah ngasih 10.000 kepada orang, tapi gara-gara punya anak ini, elok gue kasih 10.000 ini untuk uang jajan anakku sekolah. Banyak seperti itu kan? Malah yang bilang dahulukan keluarga daripada orang lain kan gitu kan. Memang dahulukan keluarga, tapi kalau sampai meninggalkan ketaatan, nah kan itu kan bahaya jadi Bunda. Kalau tak pintar-pintar kita dengan anak itu bahaya. Oke, sepakat lebih sayang anak. Sepakat. Coba tanya perasaan Bunda, jangan terkontaminasi dengan ayat ini dulu. Mana? Sepakat lebih sayang anak. Oke, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga ya? Nggak ada pilihan ketiga. Punya harta tak punya anak, satu. Atau punya anak tapi tak ada harta. Pilih mana? Pilihannya susah. Nggak dipilih Bunda, nggak ada pilihan ketiga. Kalau punya harta nggak punya anak, masih bisa healing sana healing sini, jalan luar negeri kemana-mana itu. Kalau punya anak tak punya harta, waduh. Mana Realistisnya ya satu. harta udah cepat kali Bunda bolak balik hatinya kan. Memang perempuan ini kayak gitu, cepat kali berbolak balik hatinya itu kan. Tadi di awal anak, sekarang harta. Nah, baik. Oke. Ya.
Tadi ngomong A, sekarang B. Memang perempuan kayak gitu deh. Baik, kita lanjutkan. Sudah tadi, belum semua kan? Untung. Ya kan? Coba Bunda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin wa adzabinar wa min syarri ghina wal faqr. Masya Allah, coba. Ya, baik. Nanti begitu di jalan Dibaca yang dibaca. di jalan nanti kan ada Semua. lainnya. Ya. Hilang. Semua yang hafalan-hafalan itu melekat di benak kita itu karena sering kita baca. Sering kita baca kan itu. Kenapa kuat kali Al-Ikhlas itu? Lima waktu pasti dibaca. Kenapa kok lebih, padahal kalau dihitung Al-Kautsar lebih pendek kan, tapi karena lebih banyak yang dibaca Al-Ikhlas, lebih melekat Al-Ikhlas daripada Al-Kautsar. Kan gitu kan. Al-Asr 3 ayat kan gitu deh. Silahkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu Allahumma inni Allahumma inni a'udzu bika min fitnatina wa adzabilna wa min syarri ghina wal faqr. ya. Lanjut. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Ya, lanjut. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarri ghina wal faqr. Baik. Nah. Baik. Nanti kalau disuruh dihafal di rumah susah lagi tuh. Nah, ya. Entah kapan menghafalnya benar. Kan ada doa Ustaz. Iya. Coba perwakilan tarjim. Coba lihat Bunda. Ya Allah, sesungguhnya Aku berwakil neraka dan azab neraka dan dari keburukan kekayaan dan kemiskinan atau kefakiran, ya. Ya. Baik. Sebenarnya kalau tak hafal secara keseluruhan tuh juga nggak ada apa-apa. Yang penting ketika Bunda baca doa ini langsung tertantap di kepala itu bahwasanya saya minta agar jangan dilindungi dari fitnah kaya dan fitnah miskin. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, tema utama yang kedua. Surah ini juga menguraikan kekeliruan oleh sebahagian manusia. Surah ini juga menguraikan kekeliruan oleh sebahagian manusia yang menganggap bahwa kaya adalah bukti cinta Allah. Kaya adalah bukti cinta Allah dan miskin bukti tanda murkanya Allah. Ini bahaya nih Bunda. Kalau sempat ada orang yang punya persepsi seperti ini, naudzubillah ya. Kenapa miskin? Banyak kali dosaku mungkin. Hati-hati. Kenapa aku miskin? Susah sekarang, banyak kali dosaku. Kenapa? Sukses ya sekarangnya. Itu menunjukkan apa? Berarti Allah sayang deh. Hati-hati, Bunda. Nanti Allah luruskan persepsi kita. Banyak orang seperti itu. Sikit-sikit kalau dapat masalah, banyak dosa. Kan gitu. Kalau sudah senang, berarti senanglah Allah denganku. Nanti Allah luruskan. Allah luruskan ya. Baik.
Sampai sini ada yang tanyakan? Tapi nanti ini kita bahas nanti di ayat keberapa nih? Di ayat fa'amal insan. Ya, ayat ke-15 Bunda. Ya. Baik. Kita mulai dari ayat pertama. Bismillah. Wal fajri. Ya, wal fajr. Ya. Allah bersumpah demi waktu fajar. Fajar, Bunda, itu terambil dari kata fajaroh, 3 huruf ya. Fajaroh. Maknanya membelah atau memisah. Membelah atau memisah. Kenapa disebut dengan waktu fajar? Maka jawabnya, karena waktu itu membelah malam dan siang. Membelah malam dan siang. Nah, maka disebutlah fajar, pemisah atau pembelah. Orang yang durhaka disebut dengan fajir. Jamaknya fujjar. Wa innal fujjar lafi jahim. Surah apa tuh? Wa innal fujjar lafi jahim. Al-mutaffifin ya. Orang yang durhaka disebut apa? Fajir. Jamaknya fujjar. Apa hubungan durhaka dengan membelah? Kan fajir dengan fujar itu sama, turunan dari kata fajar, Bunda. Bisa dipahami ya? Hubungannya apa? Kok orang pemisah membelah? Orang durhaka disebut dengan fajir. Nah, ada pula waktu fajar. Karena orang yang durhaka itu, Bunda, itu mudahnya gini. Allah kasih surat cinta, dia baca tapi dia langgar. Seakan-akan kata para ulama, dia koyak surat cinta dari Allah itu. Dia belah. Dia baca Al-Qur'an itu, kemudian dia pahami, tapi nggak tunduk dengan ayat-ayatnya. Berarti itu seakan-akan dia mengoyak kan? Kalau umpamanya ada contoh seseorang yang begitu senang, suka dengan seorang laki-laki, kemudian dia kasih surat cinta, dia baca, kemudian dikoyaknya gini di depan perempuan tersebut, gimana? Itulah itu. Jadi orang yang durhaka itu dia seakan-akan merobek hukum Allah. Orang yang durhaka itu seakan-akan dia mengoyak ayat-ayat suci Al-Quran. Memang secara teks tidak dia koyak Al-Quran itu, Bunda. Tapi secara maknawi sebenarnya dia telah mengoyak Al-Quran kan? Nah, kan gitu. Baik. Oke. Kita pahami dulu, fajar ini dari sisi bahasa. Adapun fajar dari sisi istilah itu bergantung pada konteksnya. Karena fajar itu dibagi kepada 2, Bunda. 1, fajar kazib. Ini mungkin sudah umum kita dengar ya. Yang kedua, fajar sodik. Nah, saya tanyalah dulu nih, fikihnya fajar kazib, fajar dusta. Kalau sodik, fajar benar. Saya tanya dulu, Bunda. Bunda, sahur itu di mana? Batasan sahur itu di mana? Azan. Ayo. Kemisannya kan Kalau kazib ini, Bunda, kazib ini
masih dibolehkan sahur, tapi belum boleh untuk subuh, sholat subuh. Belum boleh untuk sholat subuh. Paham? Fajar kazib. Kalau fajar sodik, ini nggak boleh lagi sahur, tapi sudah dibolehkan untuk melaksanakan sholat subuh. Apa tanda-tandanya? Kalau yang kazib ini cahayanya itu masih horizontal. Ya, horizontal, ke atas horizontal kan? Iya. Iya kan? Nah, tapi vertikal ya. Horizontal. Ini vertikal Bunda ya. Tapi kalau yang sodik ini cahayanya itu sudah menyebar horizontal. Coba lihat di Google dulu. Coba lihat di Google biar terbayang Bunda. Coba lihat di Google fajar sodik dan fajar kazib supaya terbayang Bunda. Kalau kayak gini kan enggak. Cahayanya lihat. Ketemu? Nah. Lihat ini Bunda. Ini fajar kazib. Ya, fajar kazib. Gambarnya sama kan? Ini ke atas kan? Nah, kalau ini menyebar dia udah gini. Berarti itu namanya fajar sodik. Jadi dulu di masa Nabi dan sahabat, bahkan pada masa Imam Syafi'i kan nggak ada jam dulu. Jadi mau lihat kapan batasan sahur dan kapan sholat subuh, ya lihat ini. Gitu. Jadi maknanya apa? Kalau sudah azan berkumandang, jangan lagi minum. Udah habis fajar kazib itu udah. Kan ini belum habis azan kok. Batasannya apa? Batasannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih azan, makan dia. Dia. Nggak ada tersangkanya di sini kan? Ada. Tapi, ingat, tapi kalau ketika azan berkumandang, di saat itu makanan sudah di dalam mulut dan minuman berada di tangannya, habiskanlah itu. Tapi jangan tambah lagi. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, gimana nih? Habiskan saja. Habiskan saja. Enggak, itu jangan. Telan saja. Kita belum minum, kita lagi pegang air. Jadi kita tak lanjut aja. Iya, minum. Lanjut saja minum sepanjang masih berada di tangan. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kan. Ketika masih berada di tangan kita makanan itu, maka habiskan yang ada di tangan. Itu kalau kita lagi makan, airnya ada di meja kan? Nggak bisa lah. Nggak usah lagi itu. Jadi bahasanya kan yang berada di tangan. Berarti kan biasanya kalau kita makan kan, makan. Allahu Akbar kan di sini nih. Jangan taruh, makan kan aja. Kita bisa Ya sudah, resiko lah itu. Resiko. Resiko lah itu ada. Iya kan? Masuk juga cabai setan di situ kan ya, alah itu kan. Jangan ditelan. Jadi nggak ada istilah nggak minum jadinya. Memang itulah resikonya. Berarti salah kan bisa makan. Hah? Kalau nggak diteruskan makan yang segini kan Nggak apa-apa. Cuman itu kan fikihnya. Artinya kalau yang ada di tangan itu nasi yang ada di tangan, minum yang ada di tangan, minum aja. Hanya itu saja batasannya Bunda. Jangan sampai nanti ya kan dia udah diminum kurang sukar lagi. Nah itu salah ya. Tapi kalau nasi proses mengunyahnya Nggak apa-apa. Kalau yang di tangan saja boleh, apalagi yang dalam mulut. Iya. Nggak apa-apa. Kalau air kan tinggal telan. Dari tangan mama ini mana? Nah, ya, itu nggak tepat tuh Bunda ya.
Oke, itu kalau kondisi makan dan minum. Tapi kalau kondisi berhadas bagaimana? Ini banyak orang yang salah memahami. Dalam kondisi berhadas itu tidak membatalkan puasa. Yang menjadi sebab seseorang mandi itu karena hubungan suami istrinya, bukan karena berhadasnya. Jadi jangan sampai kita harus mandi sebelum masuk subuh. Nah, artinya dia mandi setelah subuh boleh, setelah azan berkumandang boleh. Umpamanya seorang perempuan memilih sholat di rumah, tidak sholat berjamaah, ya kan? Nah, setelah itu dia mandi belakangan nanti, sah puasanya. Kan tidak ada syarat untuk puasa itu harus suci, kan gitu. Nah, tapi sholatnya iya, kan puasanya tidak. Jadi jangan sampai punya kita pemikiran gini, harus suci sebelum masuk subuh. Yang nggak boleh itu berhubungan suami istri di waktu subuh itu. Nah, itu parah kali itu. Nah, ya. Baik, ya. Nanti kalau untuk mandi haid bisa juga kayak gitu. Bisa. Nah, ya. Dan berlaku pada itu juga, Bunda. Ya. Baik. Jadi yang nggak boleh apa? Berhubungannya. Junubnya itu boleh. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa Allah bersumpah demi waktu fajar? Kan di sini kan huruf qasam, wawunya huruf qasam. Demi waktu fajar. Nah, kita harus pahami dulu, Bunda. Apa beda fajar dengan subuh? Nanti kalau kita tak paham, ini nanti kita akan menganggap berarti Allah bersumpah demi waktu sholat subuh, demi waktu sholat nanti lari ke sana jadinya. Fajar itu ada perbedaan halus fajar dengan subuh. Kalau Al-Quran menyebut fajar itu berbicara tentang fenomena alam, perubahan malam menjadi siang. Sedangkan subuh itu berbicara tentang waktu sholat. Paham ya? Ya. Jadi perbedaan halus antara fajar dengan subuh, fajar itu merujuk pada fenomena alam, sedangkan subuh merujuk pada waktu sholat. Itu. Subuh itu sendiri apa maknanya? Awal waktu siang. Subuh artinya awal waktu siang. Kalau fajar masih pemisah. Belum dikatakan di awal waktu siang, Bunda. Dia kan hanya memisah antara malam dengan siang. Mulai dihitungnya nanti ketika masuk waktu subuh. Ya. Makanya kan kata Nabi, man sholal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu sejuk, masuk surgalah. Iya. Dua waktu sejuk kapan? Di saat matahari terbit, tapi kita rasakan sejuk. Di saat cahaya fajar itu muncul, kita rasakan sejuk. Apa? Waktu subuh dan waktu asar. Asar kan di saat matahari sebentar lagi ingin tenggelam. Sedangkan subuh matahari terbit, tapi masih di awal-awal. Kan gitu tuh. Makanya dua waktu sejuk. Jangan bilang nanti dua waktu sejuk itu maghrib dan isya. Karena memang dua waktu itu yang sulit untuk dijaga sholatnya. Subuh dengan asar. Cerdasnya Nabi itu, kalau kita mampu menjaga dua waktu sholat itu, otomatis kita mampu menjaga sholat-sholat yang lain. Banyak orang yang sholat isya, sholat maghrib dan isya, tapi tak mampu dia untuk sholat asar dan subuh, kan? Banyak. Nah, betapa banyak orang yang meninggalkan sholat asar. Karena memang waktu sibuk. Kalau asar itu kan, di saat kita lelah, kita memilih untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh di saat kita lagi lelap-lelapnya dalam tidur, nah, kita memilih untuk sholat. Nah, ya. Nah, makanya kata Nabi, bukan berarti orang yang cukup sholat dua waktu itu masuk surga. Salah. Maksudnya itu, kalau dua waktu itu bisa dia jaga, yang lain akan otomatis ikut terjaga. Tapi kalau orang yang menjaga sholat maghrib dan isya, belum tentu dia bisa menjaga sholat yang lain.
Gitu tuh. Orang yang mampu menjaga sholat zuhur, belum tentu dia bisa menjaga sholat asarnya. Tapi kalau orang yang sudah menjaga sholat asarnya, otomatis akan terjagalah sholat zuhurnya. Ya. Kalau misalkan sholat misalnya kan kerja nih di kota besar itu kan macet tuh. Jadi udah dulu. Nah, untuk melaksanakan sholat asar jangan ketinggalan di maghrib, dia sholat di mobil. Tuh, Boleh. Nah, cari masjid kan susah nih. iya benar. Sebenarnya sholat itu tak di masjid. Masjid itu kan tempat Dia tempatnya di mana dia berhenti. Kalau dia berhenti keluar dari mobil, kecuali kalau dibuka jendela kanan dan pintu kanan dan kiri tak bisa, baru sholat di mobil Bunda. Paham ya? Macet, berhenti di tol. Di tol berhenti Bunda, karena ada kecelakaan di ujung sana. Kanan kiri mobil. Kita buka gini nggak bisa mobil dah. Ke kiri pun nggak bisa. Sholatlah di situ. Nah, artinya sepanjang masih bisa keluar dari mobil tuh, dalam sholat fardu, sholat sujud di atas tanah itu. Tapi kalau mau kita udah nggak ada wudhunya batal, bisa tayamum bukan? Yes, itu iya. Kalau macet kayak gitu. Kalau wudhunya batal. Wudhu nih, Iya. itu dalam perjalanan. Syarat tayamum itu kan kalau nggak menemukan air, Bunda. Artinya kalau nggak ketemu air, tayamum. Tapi kalau di mobil dia rasa saya pastilah ada air. Air kan air mineral itu. Yang penting kalau namanya air minum kan sebatas itu aja kita wudhunya kan. Nggak apa-apa Bunda. Tapi kalau dirasa, kalau dirasa bisa menunda sholatnya dan masih dapat waktu sholatnya nanti ketika sampai di rumah, maka lebih utama sholat di rumah. Karena keedahnya begini, pegang nih kuat-kuat. Lebih baik mengakhirkan sholat supaya dapat air daripada sholat di awal waktu tapi dengan tayamum. Itu kaedahnya tuh. Kalau nih saya sholat tapi dengan tayamum, tapi kalau nanti saya di situ sholat pakai air, mana lebih utama? Pakai air. Nah gitu dia kaedahnya. Paham ya? Nah, sepanjang masih didapati waktu, lo yakin dia nih kalau sampai ke sana nih masih ada waktu zuhur nih. Kan gitu tuh. Sampai sana zuhur itu jam 3, umpamanya zuhur itu jam 4. Sampai sana itu saya jam 3.15 atau jam 3. Berarti tunda Bunda. Nah, tunda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan airnya, bukan untuk melalaikan sholatnya. Itu maksudnya. Ya, itu kaedahnya ya. Baik. Ya, oke. Sekarang dalam perjalanan kita safar. Untuk menghindari salah satu waktu kita mana lebih bagus kita mendahulukan jamak takdim atau akhir? Karena perjalanan akan masih ada nanti nih asalnya. Ibunya, nggak usah dulu kita pergi dulu, biasa aja. Nah, padahal misalnya di zuhur itu kita masih ada waktu, masih bisa berhenti. Tapi mengingat itu tadi. Jadi sebenarnya begini Bunda, masalah mendahulukan itu bergantung pada konteksnya. Konteksnya apa? Kalau ternyata dia yakin, dia ragu, dia bahwasanya dia ragu bahwasanya akan tidak mendapati sholat asar nanti. Umpamanya 2 waktu itu dia akan tinggal di atas perjalanan, maka dari situ lebih utama dia menjamak takdim. Tapi kalau dia yakin, memang sudah kebiasaan kita sampai sana itu waktu asar kan, nah, ya kan, maka bagaimana? Jamak takhir. Jadi tidak ada istilah mana yang lebih utama. Nah, mana yang lebih utama? Karena tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan kita itulah keringanannya. Ya. Bagaimana jika ternyata di 2 waktu itu nggak kita dapati, kita sedang dalam perjalanan, tayamum nggak bisa, air nggak dapat, ya kan, pakaian terkena najis, gimana? Nah, sholat menghormati waktu. Sholatlah dalam keadaan bernajis. Nanti sampai rumah nanti dikodo lagi sholatnya. Nah, jadi sholat menghormati waktu itu supaya dia tidak berdosa. Mengkodonya itu untuk menyempurnakannya.
Nah, itu namanya sholat li hurmatil waqti. Ya. Jadi ada bab, Hormati waktu. iya, adabnya yang seperti itu. Kalau kita merasa, ya Allah, pakaian kena najis, tapi nggak mungkin saya tinggalkan sholat nih, kan gitu kan. Sedangkan syarat sah sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Kalau saya sampai rumah nanti tinggal sholat saya nih udah, karena nggak akan dapat saya ini di jalan ini pasti lewat nih sholat zuhur asar ini udah lewat ya, karena sampai rumah maghrib sudah kan gitu tuh. Maka sholatlah di situ dalam keadaan bernajis. Harus Wajib diqodo bunda. Kodo itu untuk menyempurnakan. Nah, jelas ya. Nah, tapi ternyata masih ada waktu, niatnya mengulang bukan mengkodo. Nah, niatnya mengulang kodo. Masih ada nih 10 menit lagi. Nah, niatnya itu sengaja aku mengulang kembali. Nah, itu apa bunda? Jamak yang kita laksanakan tetap menggantinya itu kodok itu di jamak. Iya, tetap bunda. Nah, mengulang kembali. Nah, dan pilihannya situ boleh di jamak, boleh seperti biasa. Nah, ya. Baik. Fotonya bisa kan kita nyampe nya maghrib tuh, misalnya maghrib kita nyampe nya kan kita tadi mau jamak zuhur dengan asar, ternyata kan di perjalanan kita menghormati waktu lah misalnya, begitu nyampe di rumah kita udah maghrib, berarti maghrib dulu baru foto. Iya. Jadi memang urutannya maghrib dulu. Makanya kalau menjamak takhir itu cuma jamak takhir sholat zuhur dan asar. Dahulukan dulu zuhurnya baru asarnya. Kalau menjamak takhir maghrib isya, dahulukan maghribnya baru isyanya bunda. Sesuai urutan, bukan isya dulu. Nah, bapaknya bunda menjamak takhir sholat maghrib dan isya, berarti maghribnya ditunaikan di waktu isya, kan gitu kan? Nah, maghribnya ditunaikan waktu isya. Yang didahulukan sholat apa? Sholat maghrib, baru setelah itu sholat isya. Banyak orang mendahulukan isya. Entah dalilnya mana, nggak ada dalilnya bunda kayak gitu. Katanya bilangnya pas kita di waktu bisa, katanya bisa dulu baru maghrib. Nah, ada pendapat yang seperti itu, tapi itu bukan pendapat yang rojih. Bukan pendapat. Yang pendapat yang rojih itu dia tetap berurutan melaksanakan sholatnya. Nah, jadi kalau zuhur asar dia laksanakan di waktu asar, zuhur dulu baru menyusul asar. Nah, gitu. Kecuali kalau dia ikut berjamaah. Ikutlah di situ kan di sholat itu. Jangan pula imam niat sholat asar, bunda zuhur. Ya, ikut itu dulu bunda, baru zuhur. Yang saya tanyakan tadi kan kita di perjalanan, kita kan mau menjamak zuhur dengan asar. Iya. Tapi ternyata nggak dapat lagi kita di waktu asarnya menjamak akhir kan. Oke. Nah, artinya kan di kodo setelah kita di rumah kan maghrib nih. Iya. Berarti kita maghrib dulu, baru kita mengkodo zuhur dengan asar. Iya. Tapi itu pendapat yang paling roji bunda, nggak bisa lagi dijamak. Nah, dia kan diganti lagi. Sholat seperti biasa, berarti zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Jelas. Tapi untuk menyikapi hal yang seperti itu agar tidak terjadi, sholat saja untuk menghormati waktu. Iya, tadinya kan kita udah sholat menghormati. Iya. Tapi biar kita sempurnakan lagi, kita ulangin lagi. Iya. Jadi setelah maghrib ya berarti. Iya. Makanya sebenarnya begini bunda, lebih baik memang saya melihat dari sisi maslahat, lebih baik takdim. Jangan sampai nampak itu gitu kan. Ya kan, pas di sana bocor ban. Ya kan, makanya jamak takdim. Tapi tergantung keadaan. Ada orang yang memang di waktu zuhur itu nggak bisa dia, seperti dalam keadaan berperang dan lain sebagainya, sehingga dia harus memilih di waktu asar kan gitu kan. Baik, cerita sholat. Kalau tadi itu kan waktu safar kita kan. Iya. Kalau misalnya kita di kota besar nih kayak Jakarta misalnya kan,
kan kita penduduk tempat nih. Mm-mm. Tapi begitu kita jalan, kita terjebak macet. Terus gimana tuh? Enggak, jadi safar itu Bunda bukan waktu tempuh, tapi jarak tempuh. Ingat ya, syarat safar itu jarak tempuhnya, bukan waktu tempuh. Kalau dari sini Bunda, dari rumah Umi Naila ini pergi ke Panam, sampai maghrib di sana, karena macet. Apakah sudah lolos syarat safar? Belum. Karena kenapa? Yang dilihat itu jaraknya, bukan waktunya. Sehingga kalau dari sini ke Jakarta, waktu tempuhnya berapa? Dari sini naik pesawat ke Jakarta dulu Bunda. 2 jam lah. Iya kan? Pertanyaannya kalau 2 jam, apakah boleh sudah boleh menjamak? Kenapa? Jarak, bukan waktu tempuhnya. Nah. Kalau kita misalnya penduduk setempat, kita di kota besar nih, terus karena pernah baca juga, katanya kalau lagi macet tuh boleh dijamak, padahal kan kita iya, begini, itu bab jamak itu Bunda, begini. Jamak itu boleh untuk safar dan boleh untuk orang yang dalam keadaan darurat. Kalau qashar hanya untuk orang yang safar saja. Bisa dipahami? Sakit boleh menjamak sholat. Orang yang sakit nggak bisa Bunda, nggak bisa. Ya harus sholat kayak kita, harus dalam keadaan bersuci dia kan sebelum bermake up kan. Nah, jadi umpamanya diponis dia, Bu, ibu ini nanti mau dioperasi, ya kan, dioperasi. Tapi nanti ibu sadarnya nanti itu di waktu isya. Maka jamaklah, waktu operasinya itu mulai nanti jam 2 gitu kan. Jamaklah sholat segitu. Karena syarat jamak itu boleh bagi orang selain safar. Tapi kalau qashar nggak boleh. Artinya dalam kondisi itu Bunda nggak boleh dia mempendekkan sholatnya. Tapi boleh dia menjamak sholatnya. Itu maksudnya kan? Masa waktu untuk safar tuh misalnya kita kemana itu yang kita jamak qasharkan itu berapa hari bisa dilaksanakan? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada khilaf, ada yang mengatakan minimal, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Artinya dia bermukimnya selama 3 hari. Atau dia bermukimnya selama 4 hari. Ambil aja yang 4 hari. Ini pendapat yang paling kuat, yang mu'tabar dalam mazhab Syafi'i. 4 hari. Paham ya Bunda? Bermukim dia 4 hari. Berarti atau tidak? Hah? Jamak qashar boleh. Boleh Bunda. Boleh. Baik. Nah, tapi kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak ada. Nggak, dalam mazhab Hanafi nggak ada batasan Bunda. Sepanjang urusannya belum selesai di luar, boleh. Kalau 2 bulan dia, boleh dia jamak. Iya. Tapi kalau dia sudah niat, enggak. Dia kalau sudah niat, enggak, dia niat untuk pindah ke sana, itu hilang tuh. Dia ada ke Padang kan, itu dihilang tuh. Iya. Punya niat, pindahlah saya, udah nggak enak nampaknya di Pekanbaru nih, pindahlah ke Padang kan, gitu. Maka nggak ada lagi istilah-istilah mukim-mukim di Padang itu, ya. Baik. Kemudian, tapi berkaitan dengan Ramadan ini Bunda, ingat, Bunda harus berhati-hati dengan ungkapan orang yang safar itu boleh tidak puasa. Itu salah. Yang benar adalah setelah munculnya masyaqqahnya dalam safarnya itu, baru boleh dia membatalkan puasa. Itu yang benar Bunda. Kesulitan artinya tak bisa dia melanjutkan perjalanannya itu dengan puasanya, bukan dari niat awal. Satu.
berhati-hati juga dengan statement sekedar hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa. Hati-hati. Yang benar adalah sampai muncul masyakohnya, sampai muncul mudaratnya, ternyata nggak sanggup dia melanjutkannya, maka bolehlah di situ dia berbuka. Dia nggak apa-apa, tapi efeknya ke anaknya itu gimana? Nah, makanya muncul masyakoh, itu kan masyakoh, Bunda. Cuma nanti kan tergantung, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, kalau dia sudah khawatir kepada janinnya, berarti qada plus fidyah, kan gitu. Kalau dia khawatir pada dirinya, qada, karena dia dikategorikan orang yang sakit kan. Kalau khawatir pada janin, berarti dia khawatir pada orang lain, kan sama seperti menunaikan orang tua kita yang meninggalkan puasa karena uzur, kan kita bayar dengan fidyah, kan gitu. Makanya muncullah qada plus fidyah. Tapi kalau orang tua kita uzur tuh nggak perlu lagi kita bayar pada puasanya. Enggak, Bunda. Jadi aja ya. Iya, hutang Bunda aja belum lunas. Gimana hutang orang tua, kan? Nah, itu kan hutang kita aja belum lunas, Bunda. Mau mengkodok puasa orang tua pula lah, gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi tak tepat. Ini kalau kita lihat kuli bangunan, udah niat tak puasa dia di awal dia. Kuli bangunan itu boleh dia membatalkan puasanya, karena kan syaratnya kan orang yang darurat. Yang darurat itu seperti pekerja keras. Tapi dari awal dia harus niat puasa. Ternyata tak bisa dia melanjutkan pekerjaannya dengan puasa itu, maka diberilah keringanan dia untuk berbuka. Itu harus dikodok, berarti kan Harus dikodok. Dia tak berdosa. Dia mengkodok, dia kerja lagi. Iya. Sama dia berikutnya kerja lagi. Saya rasa pasti ada jeda, Bunda, masih ada. Iya. Kalau kuli-kuli bangunan itu nggak tiap hari jobnya ada, Bunda. Kesadaran lagi. Iya. Nah, tapi kalau perempuan-perempuan yang sampai 5 kali berturut-turut, ada ulama yang mengatakan dia nggak lagi kodok. Gacor suaminya. Nah, tiap tahun hamil ibu tuh. Nah, kalau sudah 5 kali, nggak usah lagi kodok, fidyah aja. Nah, ada ulama yang mengatakan demikian. Iya. 5 kali berturut-turut. Iya. Atau nggak tiap tahun. Kan mengandung itu 9 bulan. Menyusui 2 tahun, kan? Setiap 3 tahun gitu kan? Amin. 6 tahun kan? Iya. Nah, maka kalau sudah seperti itu, kalau sudah terlampau banyak, cukup bukan fidyah. Fidyah saja. Jadi ya. Nah. Jadi itu bentuk keringanan, karena kalau ditanya Bunda nanya saya. Karena kan masalah hamil dan menyusui ini kan khilaf ulama. Kalau Imam Hanafi kan cukup qada saja. Nah, tapi kalau tidak salah Imam Maliki, hamil itu qada, menyusui itu fidyah. Beda lagi kalau Imam Maliki. Kalau Imam Maliki, orang yang hamil qada, kalau menyusui fidyah. Nah, kalau Imam Syafi'i dan Hambali khawatir pada diri sendiri, baik hamil dan menyusui, qada. Khawatir pada janin, baik hamil dan menyusui, qada plus fidyah. Kalau Imam Az-Zahiri tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Ayo, Imam Az-Zahiri. Tapi itu bertentangan tuh dengan pendapat ulama yang lain. Maka kalau begitu, makanya karena khilaf. Nah, maka Bunda kalau nanya saya perintahkan inti kalau memang ada waktu luang qada. Tapi kalau tak ada, sudah fidyah saja. Kalau dari awal memang diniatkan fidyah nggak apa-apa, karena ulama pun khilaf. Yang penting yang difidyahkan itu menyusui yang 2 tahun 30 hari itu kan. Kan menyusui kan berarti 2 tahun jadinya kan, Bunda. Paham ya? Nah, berarti 60 hari jadinya kan.
Kalau memang full dia tidak berpuasa, kan gitu. Berarti yang dibayar fidyahnya itu yang 60 itu. Yang hamilnya itu kodo, gitu. Saya anjur Bayaran fidyah itu bagusnya di Ramadan apa setelah Ramadan? di dalam Ramadan. Fidyah, ya, fidyah itu di dalam Ramadan. Fidyah itu untuk makanan untuk bukaan orang fakir dan miskin. Bukaan puasa fakir dan miskin, makanya kadarnya sedikit. Satu mud itu 675 gram. 675 gram. Jangan ditanya, Ustadz berapa kali makan? Sudah, nggak usah. Satu puasa itu 675 gram makanan pokok. Paham ya? Jangan lagi ditanya, Ustadz sekali makan, 2 kali makan? Enggak, udah. Satu puasa 675 gram. Oke. Nggak sampai. Kalau sulit, buatlah satu puasa 1 kilo. Karena memang perintahnya fidyah itu dilebihkan, kan? Fidyah itu perintahnya dilebihkan. Oke, buat satu puasa itu 1 kilo. 1 kilo apa berasnya? Anak daro. Bare kusui apa? Kusi apa? Apa? Kusi. Oke, berapa tuh Bunda? Buatlah 20.000. 20.000. Oke kan? Berarti satu puasa? 20.000. Bukan, jangan uang, nggak boleh uang. Kalau Bunda pakai uang, ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi itu ukuran zakat fitrah 2,5. Berarti 2,5 berapa tuh uangnya? 50.000. Berarti satu puasa itu kalau ditunaikan dalam bentuk uang 50.000. Kalau ditunaikan dalam bentuk pokok, karena Imam Syafi'i tak sah pakai uang. Paham ya Bunda? Nah, kalau itu makanan pokok berarti 1 kilo. Berarti untuk 30 puasa ya 30 kilo. Beli aja 30 kilo sudah selesai lah itu. Paham? Tapi kalau ternyata nggak malas ribet, mau pakai uang, harus beralih ukurannya. Nah, jangan ikut ini pula. Pakai uang, ya kan? Tapi ikut ini, itu salah. Makanya karena Imam Hanafi itu bukan 1 mud fidyah itu, tapi 1 sok, seukuran zakat fitrah. 2,5. Oke, berarti buat 50.000 kan? Berarti sahnya pakai uang itu 50.000. Kalau di Sumbar sekarang ditetapkan dengan keputusan wali kota kalau nggak salah. 45.000 ya. 50.000. 45.000. Sebenarnya nggak bisa ditetapkan Bunda. Karena fidyah itu kan tergantung makanan pokoknya. Kalau topi koki ya, beda lagi tuh kan. Iya, beda-beda. Makanan pokoknya beda-beda. Entah makan nasinya dia, makan kurma dia. Kan nggak bisa dia makan nasi. Setiap makan nasi dia keluar nasi itu. Dia biasanya makan roti. Pagi-pagi, siang, malam pizza yang dimakannya. Ukuran pizza lah. Ya, bukan lagi beras. Baik, ini cerita fikih Ramadan pula kita nih. Baik, jadi Bunda, ya. Kan ada baca baru ini katanya waktu sahur itu kan 20 menit sebelum azan subuh. Jadi sebenarnya bukan 20 menit Bunda. Jarak sahurnya Nabi dengan azan itu sekitar 50 ayat, 60 ayat membaca Al-Quran. Coba nanti Bunda baca Quran, tapi dalam kondisi tidak cepat dan tidak lambat. Tadwir. Sedang. Jadi masaknya nggak apa-apa jam 3. Kalau jam 3 sahur, nggak sahur lagi namanya, itu makan malam. Jadi sahurnya itu nanti mau masuk bentar lagi, mau masuk subuh di situ. Nah, itu waktu sahur. Namanya sahur. Sahur itu apa artinya?
Sahur itu ujung malam artinya. Kalau subuh awal siang. Kalau sudah di sahur itu sendiri ujung malam, kalau sahurnya jam 1, enggak lah itu dia sahur di awal sepertiga malam. Nah, Kapan 20 menit. nggak ada bunda, nggak ada. Nah, terus mikirnya gini, Lagian pun kalau tak sahur pun nggak ada apa-apa kan, tak masalah kan. jadi kan qiyamul lailnya itu atau sholat tahajud itu kadang-kadang kan gini mikirnya, berarti itu di waktu sahur nggak masuk lagi qiyamul lail gitu. Nah, benar tuh Ustaz? Qiyamul lail. Iya, kan gini misalnya kan karena masak-masak gitu kan. Ya udahlah nanti aja, berarti waktu udah 20 menit sebelum sahur tuh baru mau sholat gitu. Iya. Berarti masih boleh nggak? Masih termasuk Masih bunda. Sebelum sahur kan boleh sholat qiyamul lail. Sebelum sahur. ya pada waktu 20 menit itu masih Iya. ya, Sebelum sahur boleh qiyamul lail. Ketika sahur itu berapa lama kita makan? Oke, 5 menit. Oke, perintahnya kan bukan sholat di situ. Perintahnya istighfar di waktu sahur. Nah, menghidupkan malam itu kan termasuk di situ zikir kan. Kalau ingin sholat ya sebelum itulah supaya tidak terburu-buru. Lagian kalaupun dia sholat, sepanjang dia masih mendapati 1 rakaat dalam qiyamul lailnya, dia sudah mendapatkan sholat itu. Allahu Akbar, niat sholat tahajud dia. Begitu ruku, Allahu Akbar, lanjutkan sholat tahajudnya. Karena kata para ulama, sepanjang seseorang mendapati sholat malamnya 1 rakaat, masuk waktu subuh, dia sudah mendapati sholat itu. Nah, selesaikan saja, jangan dibatalkan. Nah, tapi kalau Allahu Akbar, Allah, udahlah, batalkan aja lagi. Kita mau zikir aja waktu sahur. Iya, udah. Kan perintahnya itu mengakhirkan sahur, kemudian memakan kurma tua, kemudian dilanjutkan dengan meminum air putih yang banyak, kemudian dilanjutkan dengan memperbanyak doa dan istighfar. Itu kan sunnah sahur 4. Kalau berbuka, menyegerakan berbuka. Nabi tidak berbuka setelah sholat maghrib, tapi sebelum sholat maghrib. 1. Yang kedua, memakan kurma muda. Kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda, baru kurma tua. Kurma muda sunnahnya bunda, rutob. Nah, kalau sahur kurma tua. Kalau berbuka kurma muda. Kalau tak ada yang muda, yang tua pun jadi. Oke. Ya memang betul, kalau nggak ada yang muda, yang tua pun jadi. Oke. Kemudian setelah itu apa? Setelah makan kurma muda, minum air putih. Setelah itu baru berdoanya zahabat zoma wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu, atau tak berdoa itu pun tak apa-apa. Ya Allah, hilangkan hasad melalui wasilah puasa ini, hilangkan hasad dalam hati saya. Karena hadis Allahumma laka sumtu hadisnya dhaif, zahabat zoma hadisnya nggak sahih juga. Kan yang diperintahkan Nabi itu setelah kita kan Bismillah, makan kurma itu. Nah, sudah baca Bismillah saja, bahkan nggak dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah, makan. Setelah itu baru minum air putih. Setelah itu menghadap kiblat, berdoa. Setelah berdoa, baru masuk salalau. Nah, masuk cendol, masuklah. Ya, itu idealnya. Ya. Oke, itu sunnahnya bunda. Sahur pun kayak gitu. Bismillah. Jangan bunda baca nawaitu shauma ghadin gitu. Niatnya udah tadi malam kan. Nah, ya kan, jangan gitu. Jadi Bismillah, makan kurma. Setelah itu minum air putih yang banyak. Kalau tak tahan makan kurma banyak, ganti dengan nasi. Saya selama Ramadan ini alhamdulillah saya membiasakan diri sahur itu kurma saja.
Kurma saja. Saya beli kurma. Alhamdulillah nggak beli kurma saya selama Ramadan ini. Bertumpuk Bunda dikasih jamaah. Ya kan. Jadi kurma. Jadi itu aja saya makan kan. Nggak ngantuk saya. Nggak ngantuk. Rasa ngantuk itu hilang. Saya subuh itu susu steril. Kalau susu steril yang beruang boleh atau kolagen yang jual kolagen ya. Nanti ibu pokoknya ikut pengusaha Ustaz. Ikut kolagen kan? Iya, ikut kolagen itu Bunda. Karena mungkin masuk susu, masuk kurma ya kan. Jadi nggak lapar saya. Nggak lapar. Yang buat kita kenyang itu kan proteinnya. Ya kan, maka karbo itu kan tidak Bunda sebenarnya. Jadi cuman kalau ternyata dicoba pingsan dia, udah jangan coba karena sebenarnya Bunda yakin saya, Bunda pun pernah gitu kalau puasa sunnah. Iya kan, minum air putih aja kan kadang kan sanggup. Sanggup. Ini kalau sebelum sholat subuh kan orang kan suka sholat sunat subuh nih. Oke. Bukan apa namanya ya masjid ya. Oke. Nah begitu dia sholat azan. Azan. Iqamah. Udah Qomat. sholat orangnya apa? Oke. Takbiratul ihram. Nah yang si sunatnya boleh dibatalkan, harus dibatalkan. Dibatalkan Bunda. Dibatalkan ya. Kalau dia meyakini bisa mendapati Fatihahnya, maka teruskan sholat sunnahnya. Tapi kalau tidak, batalkan. Tapi ingat, mudah saja, satu-satunya sholat sunnah yang boleh diqodho setelah sholat subuh, sholat sunnah fajar. Paham Bunda? Setelah sholat subuh itu boleh. Atau dia mengakhirkannya sampai nanti waktu syuruk kemudian dilaksanakannya. Pilihannya ada dua. Iya. Karena keutamaan sholat sunnah fajar itu. Satu-satunya sholat sunnah yang boleh diqodho setelah sholat subuh adalah sholat sunnah fajar. Karena besarnya keutamaannya. Makanya kan Nabi tak pernah meninggalkan sholat yang tak pernah ditinggalkan Nabi. Safar pun nggak Nabi tinggalkan, sholat sunnah fajar kan. Nggak ditinggalkan Nabi. Bahkan sakit pun Nabi melaksanakannya karena besarnya keutamaan sholat itu. Makanya jangan sampai yang kita yang udah nggak muda lagi nih, istiqomah lah menjaga sholat sunnah fajar. Sudah ya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nanti di sana tanya jawab nih Bunda, bukan ngaji kan? Supaya nggak ngantuk. Kalau saya ngomong saja gitu kan, gini-gini lah itu. Ya. Assalamualaikum.